Mau tanya Kak, aku kan ke apa Kristen GBI Kak. Nah, aku tuh Mhm. sering dengar kayak kenapa yang di luar GBI itu sering bilang kalau gereja kita itu gereja sesat karena tentang pemujiannya itu tidak seperti pada liturginya Luther. Mohon penjelasannya Kak. Intensi orang mengatakan gereja-gereja itu sesat itu karena apa dulu yang memicunya? Ya, jadi kita harus tahu apa yang memicu itu. Tanpa menyebutkan merek gereja tertentu, tapi memang ada gereja tertentu yang praktiknya itu salah. Misalnya bahasa roh. Bahasa roh itu ada sampai sekarang, tapi praktiknya itu loh melanggar kitab suci. Ya, Rasul Paulus menasihati jemaat di Korintus mengatakan bahasa roh itu harus bergantian, teratur. Tapi ada gereja yang melanggar itu dengan rame-rame, amburadul, acak-acakan, sampai jatuh rebah, jatuh rebah, jatuh rebah. Gak ada ketertiban dalam penghormatan kepada Allah. Di hadapan Allah kamu teriak-teriak, di hadapan Allah kamu rebah-rebah, di hadapan Allah kamu jatuh-jatuh, di hadapan Allah kamu bising sekali. Kamu tidak menghormati kekudusan Allah. Ya, bagi orang lain mungkin yang lebih jauh secara radikal mengatakan itu sesat. Bagi saya itu salah. Saya belum mengatakan itu sesat. Karena sesat itu bagi saya tentang pengajarannya. Ya, jadi pengajaran itu yang melahirkan praktik. Ya. Dan kebetulan praktik yang seperti tadi itu banyak di gereja-gereja yang kamu sebutkan itu. Meskipun tidak semua. Ya. Gerakan itu loh. Itu banyak yang enggak teratur. Sehingga pada akhirnya orang-orang yang di luar Kristen tuh bingung dan tersandung, apa memang Kristen tuh begitu? Kok rada aneh? Kok teriak-teriak? Kok malah jatuh-jatuh? Kok malah aku nggak ngerti? Hanya karena apa? Hanya karena tidak mengerti apa yang sebenarnya disaksikan oleh kitab suci. Ya, kalau ini menyinggung Anda silahkan. Tapi saya tidak peduli itu. Injil memang harus menyinggung kita, menelanjangi dosa kita, mengatakan apa yang benar atau tidak. Itu ini menyinggung Anda, menyakiti perasaan Anda atau tidak, itu urusan Anda. Kan saya mengakui ada bahasa roh, tapi bahasa roh yang di luar dari prinsip Alkitab itu harus dikatakan salah. Ya adalah ya, tidak adalah tidak. Jadi memang ya kamu juga jangan heran ketika ada orang mengecap itu sesat, karena memang itu melanggar ketentuan kitab suci. Apakah kamu lebih mendahulukan perasaanmu daripada firman Allah? Di mana perasaan kita bisa lebih berotoritas daripada firman Allah? Tapi aku merasanya lebih baik, aku merasa seperti damai, aku merasa seperti itu, seperti bukan ya. Kalau firman Tuhan mengatakan jangan, harus begini, ya ikuti. Jangan kamu tambah-tambah. Karena sudah jelas aturannya. Begitu. Saya pikir kalau bukan perkara bahasa roh itu, nggak mungkin orang cap sesat. Kemudian yang kedua, teologi kemakmurannya. Acap kali di gereja-gereja gerakan itu seringkali teologinya kemakmuran. Injil salib nggak diberitakan. Datang Tuhan berkat kamu kaya, kamu makmur, pasti ini, pasti itu, pasti ini, pasti. Padahal Tuhan nggak pernah menjanjikan itu. Tuhan nggak pernah membuat kamu pasti akan menjadi kaya, kamu pasti sukses, kamu pasti ini, pasti ini. Padahal Rasul Paulus menasihati Timotius, ikut Yesus adalah panggilan menderita. Penderitaan mengikuti Yesus tuh nggak diberitakan. Jadi motivasi orang mengikuti Yesus hanya karena ingin menjadi makmur seperti hamba Tuhannya. Dia mengikuti orang itu karena ingin mendapatkan apa yang diinginkan hamba Tuhannya. Apa yang diperoleh hamba Tuhannya? Hamba Tuhannya kaya, mewah, segala macam. Wah, diberkati. Dia ikut orang itu. Dia ikut Yesus. Dia mengikuti keinginan orang itu dari apa yang orang itu sampaikan tentang Yesus. Padahal itu salah. Ada nggak yang mau mengikuti Yesus kalau dia menawarkan yang sakit-sakit? Menderita kamu harus rela begini. Mana pengajaran palsu itu memang dibungkus dengan cerita indah yang menjanjikan kamu hal-hal yang pasti. Tapi Tuhan sendiri pernah nggak melakukan itu? Hei Petrus, ikut aku, kamu pasti kaya. Paulus, ikut aku, kamu pasti begini-begini. Karena nggak begitu. Jadi jangan menutup mata dengan semua kesalahan dan kesesatan teologi kemakmuran itu ketika orang bersuara tentang hal itu. Karena memang itu sudah menyeleweng. Di mana Injil dan supremasi Kristus tidak lagi diberitakan dengan sungguh. Tapi orang mengikuti Yesus hanya karena berkatnya saja. Hanya karena mau jadi dapat segala sesuatu. Tapi tidak mencintai Kristus dengan motivasi yang benar. Itu bukan hanya salah, itu sesat. Betapa banyak orang di zaman Yesus yang mengikuti Yesus karena menginginkan mujizatnya. Menginginkan apa yang dia punya. Tapi Tuhan Yesus tahu itu kan. Nah sekarang pertanyaannya sama kamu. Maukah kamu mengikuti Yesus hanya karena kamu ingin memenuhi keinginan hatimu?
Atau apakah kamu mau mencintai Yesus dengan tulus, sekalipun kamu menderita di dalam Dia? Tapi maukah kamu mencintai Dia? Memikul salibmu. Ada begitu banyak pengajaran, entah karena apa. Mereka berpikir bahwa apa yang mereka lakukan itu bisa merubah Allah. Padahal tidak. Saya prihatin dengan yang begitu. Dan kamu harus mengakui, kita harus mengakui, pengajaran yang seperti itu datang dari gerakan-gerakan yang modern itu. Saya nggak menyebut gereja apa. Tapi kita semua tahu itu, betapa populernya, betapa besarnya, betapa wah sekali, glamor. Seakan citra kesederhanaan Kristus itu tidak lagi ditekankan. Bagaimana Allah itu merendahkan dirinya di dalam kemahakuasaannya, tidak lagi diberitakan. Tapi semua orang berlomba-lomba ikut Tuhan, mengikuti Tuhan, memberitakan Tuhan. Itu karena apa? Yang dia punya. Seakan-akan berhubungan dengan Allah itu transaksional. You pay, I buy. There is a demand and supply. Padahal kasih di dalam Kristus itu tentang apa? Relasi di dalam kasih. Kasih itu pengorbanan. Jadi ya ada memang orang yang mengecap dengan intensi yang seperti itu sehingga mengatakan sesat. Tapi bagaimanapun saya pribadi, saya mencintai semua orang. Saya mencintai orang karismatik. Saya melayani banyak di gereja karismatik. Karena memang tidak semua yang seperti itu. Ada beberapa yang mencoreng wajah gerakan itu. Saya mencintai gereja Katolik, saya mencintai gereja Ortodoks. Meskipun saya tidak sepakat dengan semua paham dari mereka. Saya mencintai gereja saya. Makanya saya menginjili, saya nggak pernah membawa bendera gereja. Saya nggak pernah keluar-keluar, wah aliran ini yang paling benar, aliran ini enggak. Kalau memang Kristus lagi tidak ditinggikan, motivasinya salah, bagi saya itu tidak penting. Itu nggak berguna. Jadi ujilah dirimu sendiri. Rasul Paulus mengatakan kepada anak rohaninya Timotius, ujilah dirimu sendiri, sudah sejauh apa kamu pergi. Saya pun begitu, saya juga harus terus menguji diri saya. Kamu pun harus begitu. Ingat selalu hukum yang baik. Adanya reaksi karena adanya aksi. Jangan kamu membenci orang yang mengatakan yang benar, hanya karena kamu tidak mau merendahkan hatimu untuk keluar dari hal yang salah. Kadang banyak orang yang, wah dia sombong sekali, dia begitu, wah merasa paling sempurna, merasa wah sombong sekali dia merasa begini. Padahal sebenarnya dia mengatakan itu hanya karena dia tahu dia di dalam kesalahan itu, tapi dia tidak mau keluar dari kesalahan itu. Ada hati nurani toh, hati nuranimu yang akan menghakimimu nanti. Gitu. Ya. Makasih Kak. Satu lagi boleh nggak Kak? Ya silakan. Kalau tadi kan soal bahasa roh Kak. Kalau dari pujian penyembahan yang dilakukan oleh gerakan karismatik, menurut Kak Elia itu sudah benar atau tidak gitu? Atau ada yang salah atau gimana? Pujian penyembahan tidak ada yang salah. Semua orang bisa berekspresi dengan pujian penyembahan. Nyanyi lagu. Ada orang karismatik juga banyak kok yang tertib. Ya, menyanyi, menghayati Tuhan, ada yang sampai menangis. Itu bagus. Tapi kalau ada sampai yang ngawur-ngawur, teriak-teriak nggak jelas, jatuh sana, jatuh sini, rebah sana, rebah sini. Apa yang kita pelajari dari situ? Malah orang-orang tersandung. Walaupun penyembahan yang benar itu terlihat dari bumi. Kalau yang saya pernah dengar itu karismatik itu pujian penyembahannya tidak sesuai dengan Alkitab gitu sih Kak, karena dengan menggunakan full band dengan sorak-sorai yang begitu. Oh, enggak masalah full band apa segala macam itu kan instrumen yang mengiringi penyembahan kita. Zaman itu kan berkembang, maka penyembahan itu pun berkembang tapi tidak berubah. Paham nggak maksud saya? Tidak berubah, penyembahan tetap kepada Allah Tritunggal. Tapi ya nggak mungkin Raja Daud ketika menyembah Tuhan, orang-orang para rasul tuh ketika menyembah Tuhan tuh waktu itu nggak ada tuh organ, nggak ada alat musik, nyanyian diiringi dengan alat-alat musik seperti sekarang. Tapi apakah kita tidak boleh menggunakan ini? Kalau begitu sekalian nggak usah menginjili dari YouTube, dari sosial media, nggak usah. Karena para rasul dulu menginjili pergi jalan kaki ke Roma, ke Galatia, kemana. Fanatik tuh boleh, tapi jangan norak gitu loh. Paham? Oke Kak, paham Kak, paham. Gitu. Jadi penyembahan itu dengan adanya band-band ya nggak apa-apa, silahkan aja. Tapi ingat, jangan coreng kesakralan Allah hanya untuk memenuhi keinginan hatimu. Maksudnya apa? Ya, ada orang ibadah seperti di diskotik, itu menyinggung sakralitas Allah. Kamu boleh menggunakan band, kamu boleh menggunakan alat musik dan lain-lain, tapi agungkan Allah. Kalau kamu melecehkan Allah dengan seperti kamu menyamakan penyembahan dengan Allah, dengan penyembahan terhadap dagingmu di diskotik itu, saya nggak mau menghakimi, tapi hati nuranimu sebenarnya berkata apa? Gunakan lampu loncat-loncat tuh, pakai asap-asap, teriak-teriak seperti kamu sedang berpesta pora.
menurutmu sendiri, bukan menurut saya, menurutmu sendiri apakah Allah berkenan untuk hal itu? Makanya saya katakan ujilah dirimu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Mari menguji diri kita sendiri. Saya pun Tuhan selalu ingatkan untuk menguji diri sendiri. Elia, uji dirimu. Sejauh mana kamu sudah berjalan? Sejauh mana kamu telah taat sama Tuhan? Sejauh mana kamu sebenarnya menjadi pelaku atau tidak? Jadi kita harus menguji semua. Sejauh apa yang kita tahu, sejauh apa yang kita alami, sejauh apa yang kita dengarkan. Sesimpel itu. Ya. Oke Kak, terima kasih. Gimana sih Brother Elia ini melihat gerakan Pentakosta karismatik yang terus terang saya sebagai orang yang punya background Pentakosta karismatik cukup kental, ya sedikit banyak saya merasa lah kadang-kadang gereja-gereja non Pentakosta karismatik tuh kayak kalau ngeliat Pentakosta karismatik udah sinis duluan gitu loh, udah apatis duluan. Ya, saya sebagai orang Lutheran ya, awal-awal ketika saya tuh nggak belajar, nggak terjun langsung ke orang-orang karismatik tuh saya berpikir ini kekristenan yang aneh. Oke. Ya, jujur, tuh aneh itu kenapa berbeda. Jadi secara liturgi kan berbanding terbalik dengan gereja-gereja tradisional ya. Dengan Lutheran sendiri aja beda banget, apalagi dengan Katolik dan Ortodoks pasti sangat berbeda. Tapi semakin saya pelajari, semakin saya dalami, pada akhirnya itu sampai kepada pengertian bahwa itu hanya warnanya saja. Jadi warna yang berkaitan dengan metode bagaimana kamu mengekspresikan cintamu kepada Tuhan. Ya. Nah, saya banyak melayani orang-orang karismatik dan saya melihat banyak dari mereka juga yang punya kehausan untuk mengerti lebih banyak tentang firman Tuhan. Ya. Dan keunggulan karismatik dan Pentakosta itu adalah mereka masif. Ya, mereka masif sekali, berkembangnya masif, nggak terkaku pada hal-hal tertentu. Tetapi itu tadi yang saya lihat, pengajaran-pengajaran yang orang-orang karismatik terima itu tidak sekental apa yang saya terima sebagai orang Lutheran. Ya, oke, sebentar, saya stop dulu di situ. Jadi menurut pengalaman dan pandangan juga penilaian dari Elia, bahwa di dalam Kristen Pentakostal itu pengajarannya kurang kental. Ya. Tapi tadi ada kalimat. Apa maksud dari kalimat ini? Saya melihat bahwa di dalam Pentakostal juga ada orang yang rindu untuk belajar. Itu penekanannya mau ke mana, arah mana tadi? Itu based my experience ya. Jadi saya melayani banyak orang-orang karismatik di gereja Pentakosta itu yang memang mereka punya kerinduan untuk belajar lebih dalam tentang firman Tuhan. Jadi yang saya layani itu kebanyakan mereka penasaran ke Tritunggalan Allah, Kristologi, Soteriologi, Eskatologi. Meskipun eskatologi karismatik ini paling berbeda dengan Lutheran, Katolik, dan Ortodoks. Itu paling berbeda. Jadi kalau gitu saya simpulin boleh begini nggak? Ketika orang banyak berpikir bahwa Pentakostal ini aneh karena pengajarannya enteng-enteng, remeh-temeh, mereka jadi aneh. Tapi ternyata di dalam pemahaman dan penilaian atau pengalaman sendiri, ternyata banyak orang-orang Pentakostal ini yang kepingin belajar. Rindu belajar. Jadi jangan dianggap remeh-temeh terus dong. Begitu ya? Maksudnya begitu ya kalimatnya ya? Oke. Kita harus menghargai lah niat mereka mau belajar itu. Sebenarnya kalau menurut saya gini Bang ya, bukannya remeh-temeh, tetapi memang banyak fenomenanya ya di gereja-gereja Pentakosta karismatik. Jemaat-jemaat itu cuma mau mendengarkan khotbah yang praktis. Oke. Sekarang saya sengaja pakai kata remeh-temeh, karena inilah cara berpikir banyak orang di luar terhadap kita di dalam Pentakostal. Jadi saya pakai kata-kata itu. Nah, Pastor Wikan barusan jelasin nih, bukan remeh-temeh. Lalu gimana? Yang sebenarnya bagaimana? Jadi memang banyak orang itu yang nggak mau pusing. Kalau diajarin Tritunggal, udahlah itu kagak relevan sama hidup gua gitu. Mereka maunya yang praktis. Banyak yang begitu. Sehingga. Dan yang seperti saya bilang tadi Bang ya, kita mesti mengakui khususnya dulu di awal-awal Bang ya, gerakan Pentakosta karismatik itu memang scholar Pentakosta karismatik itu sedikit. Dan banyak sekali sampai hari ini juga masih ada orang-orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan teologi tetapi dikasih mimbar untuk berkhotbah hanya lewat pengalaman hidup dia. Itu tahun 80-an lah, awal-awal. Sampai sekarang juga kita mesti akui ada lah. Tapi dulu itu mulainya kan begitu tuh, tahun 80-an. Karena hal itu terjadi di gereja Pentakosta dengan dalih Tuhan bisa pakai siapa saja, Tuhan bisa mengurapi siapa saja. Nah, otomatis kan pasti Tuhan itu kan juga bekerja tertib ya. Kalau seseorang yang tidak pernah belajar teologi ya sulit lah untuk menggali Alkitab. Pasti khotbahnya praktis saja dari pengalaman hidup dia, gimana Tuhan baik dan apa lain sebagainya. Nah, sehingga itu yang memang terkesan sisi pengajarannya itu kurang. Katakan sekarang begini ya. Katakan nih bahwa ada seorang pendeta yang punya pendidikan teologi.
Katakan begitu ya. Iya. Baik itu dari mainstream ataupun dari Pentakosta. Iya. Ada kesamaan nih, kesulitan di dalam pendidikan teologi. Orang-orang yang belajar teologi kebanyakan adalah orang-orang yang nggak berhasil di dalam persaingan publik, nggak masuk ke universitas-universitas mahal. Kan banyak yang begitu, bener nggak? Nah, tunggu bang. Nah, gini bang. Ya. Nah, persoalannya ya. Ya. Kenapa gereja karismatik? Kita nih mesti ini nih secara umum ya. Ya. Kenapa gereja karismatik Pentakosta tadi ngobrol juga sama Brother Elia. Kenapa gereja karismatik Pentakosta itu masif ya? Masif. Orangnya banyak ya. Ya. Karena memang kita juga mesti mengakui kadangkala pendeta-pendeta yang jebolan sekolah Alkitab ini Ya. banyak yang tahu teori tapi bingung mengkaitkannya Prakteknya. dengan aplikasi kehidupan. Itu bukan cuma di Pentakosta. Itu juga terjadi di orang-orang yang punya pendidikan teologi, tapi look ini fakta Iya, nih, iya. fakta nih. Banyak orang yang pergi ke sekolah teologi karena dulu dia bandel. Iya, Karena iya. dia nggak masuk ke sekolah-sekolah yang top. Bahkan sekolah-sekolah yang nggak top aja dia nggak masuk, nggak keterima. Akhirnya masuk ke sekolah teologi. Iya, jadi- Nah, mau itu dari Pentakostal ataupun itu dari mainstream, itu persoalan yang sangat laten. Iya. Nah, sehingga kalau kita ngomong sesat nih, kita ngomong sesat dan aneh dalam pengajaran, bisa yang dari mainstream juga ngajarin sesuatu yang keliru, dari Pentakostal juga bisa keliru. Jadi jangan ngambil dari bahwa seorang ini punya pendidikan teologi atau enggak sih sebetulnya. Punya hati atau enggak? Pada akhirnya begitu kok. Punya hati apa enggak? Punya pengalaman atau enggak? Barulah mereka ini menjadi orang-orang yang kemudian menjadikan murid, mereka menjadikan jemaat menjadi murid Kristus. Iya. Kan di hatinya. Iya. Gitu loh. Jadi jangan nih loh, intinya jangan cepat bilang sesat sih sebetulnya. Persoalan kita sama kok. Mau itu mainstream ataupun Pentakostal. Kualitas pendidiknya. Oke. Nah, terus udah gitu El, sekarang saya mau tanya. Kalau kita nih barusan ngomong sesat. Menurut El ya, apa sih yang sesat itu? Apa sih sesat itu? Ya, yang sesat itu kan apa ya? Yang heresi itu. Iya, heresy. Pandangannya dulu deh terhadap Pentakostal karismatik. Iya. Ya tadi kan saya udah bagikan Iya, sebenarnya, iya, tapi iya. Sesat nggak sih mereka? ya enggak sih, enggak bisa Sesat dikatakan dulu sesat. makanya coba definisi dulu sesat. Sesat apa? Enggak, karena gini, bagi saya sesat itu begini. Sesat itu adalah yang memberitakan Injil yang lain. Ya. Itu sesat. Oke. Galatia 1 ayat 8 dan 9. Walaupun ada salah satu dari antara kami itu kan rasul ya, ataupun malaikat dari sorga yang memberitakan Injil yang lain selain daripada yang kami beritakan, terkutuklah dia. Ya. Artinya bagi saya secara pribadi, definisi sesat itu adalah yang membawa Kristus yang lain untuk diberitakan selain daripada yang diberitakan oleh para rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sesat itu adalah orang-orang oknum-oknum tertentu yang mengaku sebagai Kristen dan dalam mewarta dan dalam pengajaran itu hanya memusatkan pengajaran itu dari dirinya sendiri, dari dirinya sendiri dan untuk dirinya sendiri. Ya. Jadi dia itu mengajar firman Tuhan itu menurut kemauannya, bukan menurut apa yang Alkitab perintahkan. Ya. Dalam Yohanes 16 antara ayat 13-14, Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa Roh Kudus itu tidak berbicara tentang dirinya sendiri. Ya. Dia akan berbicara dan memuliakan aku. Ya. Jadi terlalu banyak fenomena di masa sekarang itu, ada orang-orang oknum-oknum tertentu yang mengaku melayani Tuhan, tetapi sejatinya mereka sedang mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri dan tidak memberitakan firman Tuhan dengan benar. Yang dengan demikian mereka berusaha membuat telinga jemaatnya itu nyaman, tanpa pengajaran yang benar, tanpa hajaran dan teguran yang mendatangkan keselamatan. Demi apa? Demi kenyamanan para pendengar itu. Ya. Jadi ya nggak ada pengajaran. Nah, bagi saya itu yang sesat. Ini sekarang saya balik lagi ke Pastor Wigan. Kalau begitu caranya, nih, jadi kan ngajar kepada jemaat, tapi yang enak didengar. Nah, kalau ini yang jadi masalah di dalam struktur yang ada di dalam gereja mainstream, ada kemungkinan nggak itu terjadi? Gini, kemungkinan itu selalu ada, Ya. ya. Tetapi kalau dari saya kembali lagi bang, ya, untuk orang-orang yang boleh berbicara di gereja mainstream, Ya. itu kita harus akui lebih ketat. Betul. Sistemnya ada kan? Iya. Betul kan? Lebih Sistemnya ada. ketat, ya. Sedangkan kalau di gereja Pentakosta karismatik memang lebih longgar. Betul. Jadi lebih mungkin untuk kacau gitu maksudnya kan? Iya, Kira-kira begitu lah. peluang. Lebih Peluang. mungkin makanya Iya, saya bilang iya. lebih mungkin, Iya. lebih terbuka peluang. Iya. Tapi saya dari kecil itu ada di gereja Kristen yang nggak berani ngomong sesuatu yang keras, negor, nendang, itu nggak berani. Karena apa? Kan ada sistem majelis segala macam ini. Kalau dia terang gebuk begitu, bukannya jadi berantem. Jadi kesempatan, peluang, namanya peluang itu sifatnya netral. Mau siapapun bisa kejebur di dalamnya. Walaupun ada sistem. Look, apakah Amerika itu sistem pemerintahannya nggak cukup ketat dalam hukum dan lain-lain? Apa nggak ada maling di situ?
Selalu ada. Jadi kalau kita ngomong sesat, kemudian dikaitkan dengan pengajaran tertentu pasti sesat, ya nggak fair. Peluang untuk sesat itu ada di mana-mana. Bukan karena baju kita apa, kan begitu. Nah, saya setuju bahwa ketika kita mengajarkan Yesus yang lain, di situ kita menjadi sesat. Betul. Ketika kita mengajar orang untuk menyenangkan kuping mereka, itu menjadi sesat. Betul. Itu bisa terjadi di mana-mana, bukan? Iya. Nah, Oke. kalau saya kembali ke gerakan Pentakosta karismatik ya, memang salah satu yang sering diserang juga untuk gerakan Pentakosta karismatik adalah penekanan terhadap karunia Roh Kudus. Ya. Ya, khususnya bahasa roh, nubuat, ya, penglihatan. Nah, gimana sih El memandang ini semua? Karena karismatik itu sendiri kan dari kata Yunani karismata. Iya. Ya, artinya karunia. Ya, memang fokusnya gereja karismatik itu ya kepada karismata karunia. Tetapi terlalu berfokus kepada karunia-karunia itu kadang mengenyampingkan apa yang dimaksud oleh kitab suci mengenai karunia itu. Seperti yang Pastor Wijan tadi katakan bahwa fenomena. Iya. Jadi fenomena yang agak aneh itu membuat cap orang lain yang tidak senada dengan mereka, membuat mereka melihat, oh ini aneh. Sama seperti saya yang dulu. Karena saya yang dulu warna saya bukan karismatik atau Pentakosta. Tapi ketika melihat fenomena orang-orang karismatik Pentakosta ketika beribadah, berbahasa roh dan lain sebagainya, saya cap itu aneh. Oke. Meskipun saya waktu itu belum punya pengertian. Oke. Ya, nah ini yang sebenarnya yang perlu dijaga baik dari teman-teman karismatik agar apa? Agar itu tadi belajar lebih dalam, mengerti lebih luas karunia itu. Meskipun kita orang karismatik, kita mengedepankan karunia, tapi karunia itu dimaksudkan untuk apa sih sebenarnya? Bagaimana sih penggunaannya agar orang lain tidak tersandung sehingga mengeluarkan statement kamu sesat. Itu yang harus kita jaga. Alkitab berkata misalnya bahasa roh deh, Iya. simpelnya kamu harus tertib, harus teratur dalam pertemuan jemaat, harus digunakan bergantian, harus ada penafsirnya, harus gantian. Dan dalam 1 Korintus 14 ayat 13 dikatakan, jikalau seseorang berdoa menggunakan bahasa roh, biarlah dia sendiri berdoa agar kepadanya diberikan karunia menafsirkannya. Artinya sudah ada rules yang diberi oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Tapi kebanyakan sekarang yang memang berasal dari orang-orang teman-teman karismatik itu nggak sejalan dengan rule itu, sehingga orang-orang yang melihat kenapa tidak sesuai dengan ada yang di Alkitab, lalu orang-orang akan mengatakan, oh itu sesat. Meskipun bagi saya itu tidak sesat ya. Bagi saya punya tidak sesuai dengan cara Alkitab, bagi saya itu tidak sesat. Saya katakan itu tidak sesat, saya bisa katakan itu salah. Caranya itu salah karena tidak sesuai dengan apa yang Alkitab anjurkan, gitu loh. Nah, itu yang membuat orang yang kemudian melihat, oh, kok seakan-akan karismatik Pentakosta ini nggak sesuai ya dengan karismatiknya mereka yang mengedepankan, memprioritaskan karunia-karunia itu, kok nggak sesuai ya dengan apa yang diperkatakan oleh kitab suci. Nah, itu yang sebenarnya perlu kita sadari agar ternyata penggunaannya begini dan lain-lain, tanpa menghakimi ya. Kan kita kan fokus kita kan cap orang kepada gereja karismatik Pentakosta itu sesat atau tidak. Nah, yang melatar belakang, yang melandasi alasan itu sebenarnya ya fenomena tadi. Yang bagi orang kok fenomena ini nggak sesuai sih dengan aturan yang yang kitab suci sampaikan, dengan cara pandang mereka tentunya. Kalau kita tanyakan kepada teman-teman karismatik misalnya, kenapa sih kalian itu bisa berbahasa roh misalnya di tempat ibadah tuh rame-rame, bahkan diajak bersama-samaan? Tentu teman-teman karismatik dan Pentakosta punya argumentasi tersendiri. Wah, itu pengalaman rohani kami kan sedang berbahasa roh kepada Allah dan lain-lain. Itu akan menjadi argumentasi pendukung bagi mereka. Tapi orang-orang yang di luar dari mereka akan melihat kitab suci nggak begitu. Jadi kembali lagi semuanya tentang penafsiran. Kejadian bahasa roh itu selain yang diatur dalam 1 Korintus itu kejadian di mana lagi, Pastor Wigan? Ya, kalau yang terbanyak yang tentang aturan dalam jemaat itu memang 1 Korintus 12 dan 14 ya. Tetapi memang kalau kita lihat bahasa roh, apa yang menjadi landasan daripada orang-orang Pentakosta, Bang, ya. Di kitab Kisah Para Rasul kan dulu kalau kita kuliah nih, kalau sekarang kan banyak teolog-teolog Pentakosta ya. Ada Veli-Matti Kärkkäinen, ada Frank Makia. Nah, kayak Veli-Matti itu pernah datang dulu ke kampus kita waktu saya kuliah S2 di Australia. Memang Kisah Para Rasul itu seperti dalam tanda petik ya, quote and quote itu jadi kayak buku pedoman, panduan untuk orang-orang Pentakosta karismatik. Nah, di sana memang kita menemukan ada banyak kisah dalam kitab Kisah Para Rasul ya, di mana Injil sudah diberitakan. Misalnya Filipus datang ke satu daerah, Injil diberitakan, kemudian Petrus dan Yohanes datang. Sampai Petrus dan Yohanes datang menumpangkan tangan, baru mereka dikatakan dibaptis oleh Roh Kudus. Nah, ini kan yang menjadi
dasar seringkali. Oke. Ya. Yang saya mau tanya adalah begini, Pastor Wigan. Apakah di dalam pengalaman bahasa roh yang dicatat dalam Alkitab akan selalu ada proses-proses seperti yang tadi? Atau gini deh, saya tanya dulu ya. 1 Korintus yang tadi itu sifatnya anjuran, larangan, suruhan atau kebolehan? Nah, itu anjuran Rasul Paulus. Anjuran. Iya. Anjuran itu bukan larangan. Ya. Beda loh, bahasa hukum antara anjuran, larangan, dan kebolehan. Hukum tuh selalu bicara tentang anjuran, larangan, kebolehan. Nah, di situ tuh larangan kah, anjuran kah, atau kebolehan? Itu anjuran. Anjuran. Itu anjuran. Oke, nah sekarang saya tanya, di dalam pengalaman bahasa roh, apakah ada yang apakah ada pengalaman di mana kemudian anjuran itu diterapin secara letter luck? Nah, inilah Bang ya. Ya. Sekali lagi, saya orang Pentakosta karismatik. Ya. Saya pribadi berbahasa roh. Ya. Abang kan satu gereja sama saya. Saya enggak. Ya. Saya nggak bisa bahasa roh. Bukan. Kali Oke. satu gereja. Ya. Pernah nggak ngelihat saya berbahasa roh Nggak pernah. di atas mimbar? Nggak pernah. Nah, itu yang saya percayai. Ya. Bahwa saya hanya menggunakan bahasa roh dalam bahasa doa saya pribadi. Oke. Karena saya juga menuruti apa yang Rasul Paulus katakan ya. Kalau orang nggak ngerti, aku lebih baik berkata-kata dalam bahasa manusia yang dapat dimengerti. Oke. Daripada aku ngomong bahasa roh, orang itu juga tidak ada yang ngerti. Oke, sekarang saya tanyanya ke Elia deh kalau gitu. Apakah ada di dalam pengalaman berbahasa roh yang ditulis dalam Alkitab yang melaksanain anjuran itu secara titik dan komanya? Kalau Alkitab tuh nggak menerapkan apa yang memberikan peristiwa yang benar-benar menyoroti bahwa dia harus ditafsirkan begini-begini. Cuma Ya. karena Rasul Paulus kan memberi anjuran Yes. bahwa nggak boleh begini, harus Betul. begini gitu. Nah, jadi sekarang ketika anjuran ini dipersepsikan oleh orang yang bukan karismatik sebagai suatu keanehan, sebagai suatu quote unquote pelanggaran terhadap Alkitab, ini kan juga nggak fair gitu loh maksudnya. Ini kan fenomena yang bisa saya nggak bela karismatik juga. Betul bahwa harusnya lebih tertib, itu saya setuju. Tapi kemudian ketika pandangan ini secara general, secara umum dipakai untuk menyebut karismatik aneh, kan juga kurang bijak gitu loh. Ya, karena itu yang membuat yang menyebut aneh itu tersandung. Iya, Karena oke. mereka nggak paham. Berarti di sini ada saling timbal baliknya. Di satu sisi karismatiknya juga harusnya lebih teposliro, Iya. bahasa Ibraninya, teposliro terhadap yang tidak mengerti. Tapi yang tidak mengerti juga nggak perlu untuk mencap bahwa karismatik aneh, kan kira-kira seperti itu. Kalau dua-duanya punya teposliro yang baik seperti itu, maka kan nggak akan ada saling tuding. Saling menyesatkan. Saling tuding, saling berkata, yang sana sesat, yang sini sesat gitu loh. Padahal kita ini kan sama-sama tubuh Kristus. Kita kan lagi bicara sesuatu yang lebih gini loh. Itu kan minor. Perkara mayornya kan ini kan tugas kita sama-sama menjadi terang dan garam bagi dunia kan. Itu kan mayornya. Tapi karena minornya kita kesandung. Kan jadi begitu. Oke. Ya. Nah, saya mau tanya lebih dalam Ya. lagi nih untuk apa Elia ya. Gimana cara Elia menyeimbangkan Ya. antara ini ya. Jelas ketika kita berbicara dan mengajar, pasti kita meyakini apa yang kita ajarkan benar dong. Pastilah. Kalau enggak ya gimana kita mengajar kalau kita tidak apa meyakini apa yang kita ngomong benar. Ya. Ya. Tetapi di satu sisi ya pasti ada banyak yang berbeda dengan apa yang kita ajarkan. Nah, bagaimana yang Elia terapkan keseimbangannya? Di mana ketika kita menghadapi orang yang berbeda dengan kita, ya kita berpikir itu quote and quote sesat, atau kita anggap ya udah beda Beda, aja, gitu. iya Oke. beda aja. Saya tidak seperti kamu, tapi saya juga nggak mau nyalain kamu. Nah itu gimana tuh? Kalau saya prinsip saya itu kalau ya, kalau enggak. Oh, Kemanapun saya pergi, black and white. ya. Oke. Jadi kayak siapapun audiensnya, siapapun yang ini, saya akan bilang latar belakang saya seperti ini. Saya dari orang yang belajar banyak teologi ortodoksi dan juga Lutheran. Oke. Jadi ada dasar yang melatar belakangi kenapa saya punya pandangan yang seperti ini. Dan ketika Anda bertanya kepada saya dengan latar belakang yang saya ucapkan, maka saya punya pandangan sesuai dengan latar belakang itu. Iya. Ya. Iya. Nah, misalnya ketika saya berhadapan, simpelnya deh, Iya. masalah eskatologi. Oke, ya, Ya. ya, ya. Saya Eskatologi itu apa sih? ilmu akhir zaman, Oke. ya. Nah, Ya. misalnya ketika saya berhadapan dengan orang-orang karismatik nih, mereka kan mayoritas tuh percayanya ada pengangkatan, kerjaan 1000 tahun itu nanti. Nah, itu kan penafsiran toh, itu berbeda. Saya secara prinsip, saya nggak pernah percaya dengan pengangkatan. Oke. Dan saya nggak pernah akan percaya 1000 tahun itu nanti. Saya percaya itu sekarang. Apapun ceritanya, itu sekarang. Dan apapun ceritanya, saya nggak akan pernah bisa percaya ada pengangkatan di mana orang itu tidak mengalami aniaya sehingga mereka diangkat dan tidak mengalami kematian. Oke. Saya nggak akan pernah bisa percaya itu. Tapi ketika saya ditanya mengenai akhir zaman,
Gimana pandangan kamu karismatik? Saya jabarkan apa yang saya tahu itu. Meskipun saya tahu yang bertanya itu orang-orang karismatik, tapi apa yang saya buat yang menjadi pembatasnya, yang melimitasi argumentasi saya itu? Apa tuh? Lagi-lagi latar belakang saya itu. Oke. Lagi-lagi ini tentang penafsiran. Saya tidak akan menyesatkan kamu karena kamu percaya 1000 tahun nanti dengan saya yang tidak percaya. Saya tidak akan berkata kamu sesat, karena tafsirmu ya tafsirmu, tafsir saya tafsir saya. Tapi kalau sudah berbicara tentang keselamatan, saya nggak peduli mau kamu karismatik apa segala macam. Tapi kalau Anda menyediakan jalan yang lain di luar dari Yesus Kristus, saya akan berani yang paling terdepan mengatakan Anda sesat. Oke. Saya begitu. Jadi makanya puji Tuhan ya, kalau saya melayani ke gereja-gereja karismatik tuh saya nggak pernah disangkali orang. Saya nggak pernah dibilang, oh udah kita nggak undang dia lagi, nggak pernah. Sekalipun pemahaman eskatologinya beda. Betul. Iya. Karena mengharmoniskan itu begitu. Iya. Ya, kamu tahu dong yang latar belakangi saya berkata seperti, kecuali tadi saya bilang gini, latar belakang saya karismatik, saya paksa pemahaman saya kepada kamu, yang juga tentu teman-teman karismatik punya argumentasi atau dasar yang melatar belakangi mengapa mereka berkesimpulan seperti itu dalam pandangan eskatologinya. Saya bikin pertanyaan ya. Soalnya kalau ngomong eskatologi tadi saya mesti nanya supaya semua tahu ya eskatologi itu apa. Kalau kita ngomong soal pengangkatan dan lain, mungkin juga nggak banyak orang ngerti. Ya, saya bikin pertanyaan yang mungkin mudah-mudahan menyederhanakan. Kemarin tuh saya buka Facebook, buka Facebook, terus ada orang nulis Elia Miron blunder. Gimana tuh Bang? Blunder katanya. Kenapa blunder? Karena Elia pernah ada di attach lagi videonya bahwa Elia Miron ngajarin tentang orang mati berdoa untuk kita. Bagaimana caranya orang mati berdoa untuk kita? Orang mati ya udah mati, nggak bisa orang mati itu berdoa untuk kita, gitu. Jadi karena itu kamu blunder, El. Coba terangin dulu supaya kita ngerti dulu landasan berpikirnya. Mungkin kita beda cara mikirnya nih ya. Kita berantem di sini yuk. Ayo, gimana ya? Jadi gimana tuh orang mati berdoa untuk kita? How? Ya. Orang mati di sana jangan dipahami semua orang mati ya. Saya percaya orang. Landasanmu dulu berpikir. Landasan ini dari cara berpikir apa nih? Teologinya apa nih? Tentu gereja-gereja purba. Yes, oke. Pasti ya. Jadi kenapa kan saya tidak bilang meskipun saya Lutheran, tapi banyak cara berpikir saya yang dalam tanda kutip dipengaruhi oleh gereja-gereja purba. Ya, karena saya belajarnya banyak dari mereka gitu loh. Itu bukan tanda kutip sih, emang bener. Memang betul ya. Lanjut. Nah, terus kalau dikatakan mengapa saya mengatakan bahwa orang mati, tapi orang mati di sini harus perlu diketahui bukan setiap orang mati. Tapi orang mati dalam pengertian orang kudus yang ada di dalam Alkitab. Ya, jadi orang-orang yang benar, orang-orang yang kudus yang ketika semakin dipersempit itu merujuk kepada martir-martirnya Kristus. Orang-orang kudus. Landasanmu ngomong itu dari mana dulu nih? Saya percaya Ibrani 12? Ya, 12 ayat 1, Yakobus 4 ayat 16. Ibrani 12 itu kan dasarnya Ibrani 11. Ibrani 11 kan mengenai pahlawan-pahlawan iman. Di Ibrani 12 dibilang, kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan selanjutnya. Banyak saksi. Kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Saksi ini adalah orang-orang kudus itu. Orang-orang kudus. Oke, lanjut. Makanya kan Tuhan Yesus dalam Matius 19 kan pernah berkata begini, bahwa apa yang ketika murid bertanya, kami sudah meninggalkan semuanya untuk mengikut engkau, lalu apa yang akan kami peroleh? Tuhan Yesus berkata, kamu nanti akan duduk bersama-sama dengan aku untuk menghakimi 12. Artinya rasul-rasul itu menjadi saksi atas penghakiman Kristus nanti. Maka ketika saya berkata orang-orang kudus itu dapat mendoakan kita, kalau mereka dapat bersaksi tentang kita, tentang apa yang kita lakukan, apa yang akan dihakimi kepada kita, maka mereka juga dapat berdoa bagi kita karena mereka hidup di hadapan Allah. Karena mereka adalah orang-orang percaya yang ada di Firdaus sebagaimana janji Kristus. Jadi kenapa saya mengatakan orang-orang mati yang dalam pengertian orang-orang kudus yaitu martir-martir Kristus dapat mendoakan kita, karena mereka sudah selangkah lebih dekat dengan kita, dengan Allah. Sama seperti ketika saya minta Pastor Wijan dan Pastor Ruli, doakan saya dong Pastor, saya lagi mengalami ini dan lain-lain. Tentu sebagai kesatuan tubuh Kristus di dalam roh dan maupun di dalam tubuh, kita itu saling mendoakan. Nah, saya dengan para rasul itu punya persekutuan yang satu di dalam roh sebagai tubuh Kristus sejak semula. Tapi waktu saya mati saya kan nggak bisa doain. Siapa tuh? Waktu saya mati dalam Tuhan. Tapi apakah saya bisa doain Elia yang masih hidup? Oh, nggak bisa. Ya kan yang saya maksud di sini kan orang matinya itu nggak semua orang mati. Yesaya kan digergaji. Itu kan yang ditulis dalam Ibrani 11. Apakah Yesaya berdoa untuk saya? Orang kudus itu kan tidak disebut untuk yang di perjanjian lama, tapi untuk yang di perjanjian baru. Orang kudus martir-martirnya Kristus. Paulus. Yang merujuk dari Matius 19 tadi, bahwa mereka itu menjadi saksi atas penghakiman yang Kristus akan lakukan bagi dunia. Tapi apakah Paulus berdoa untuk saya?
Ya, saya berdoa, saya dalam doa saya minta Rasul Paulus mendoakan saya. Oke. Rasul Paulus, jana Jadi suci. itulah pemahaman. Itu pemahaman dari, saya. Itu pemahaman dari. Betul. Ya, oke. Kalau Pastor Wigan tadi mikirnya gimana? Kalau saya sih mikir bagaimana caranya Paulus berdoa untuk saya. Sedangkan kemudian juga di dalam orang kaya dan Lazarus yang miskin, kan Yesus sendiri bilang bahwa yang udah mati ya mati. Gitu. Kalau pemahaman saya, nggak mungkin mereka yang mati terus berdoa untuk saya atau bikin sesuatu untuk saya. Karena kalau orang yang hidup itu nggak percaya karena kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga nggak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati, kata Yesus. Seperti itu kan? Jadi kita beda pandangan ya? Ya. Oke, nice. Oke, nah inilah Bang ya, Iya. inilah ya. Iya. Sekali lagi nih, saudara saya tuh orang yang sangat mengasihi tubuh Kristus. Ya. Contoh di pandangan ini ya, saya tuh sangat bisa memahami apa yang Brother Elia katakan. Ya. Karena saya juga banyak belajar di gereja purba. Ya. Pandangan teologi saya sampai ke Trinitas misalnya, saya sangat dipengaruhi Bang oleh Oke. gereja Ortodoks. Jadi apa yang Brother Elia tadi katakan, saya tidak syok kalau mendengar itu karena saya juga udah pernah belajar tentang itu. Oke. Walaupun sampai hari ini saya tidak pernah meminta Rasul Paulus berdoa buat saya. Oke. Karena kalau bagi saya ya, juru syafaat saya hanya satu, Kristus. Yes. Yesus Kristus. Itu perantara dan juru syafaat. Ya. Di Yohanes 17 Kristus yang berdoa buat kita. Tetapi Ya. saya tidak pernah mempersoalkan kalau ada pandangan yang seperti ini. Masalahnya tuh gini loh, Pastor Wigan. Nah. Kalau ada dua pandangan yang berbeda begini, pasti ada satu yang sesat. Nah, tunggu bang. Enggak bang, tunggu bang. Inilah bang ya, inilah kalau yang apa saya pengen bilang. Saya melihat seperti ini hanya ada dalam koridor pembedaan penafsiran. Kalau tadi Brother Elia sudah kasih kriteria apa yang sesat menurut dia. Nah, sekarang izinkan saya sedikit kasih kriteria. Ya. Ya. Jadi saudara saya ini sebagai pendeta, saya harus berterus terang. Kristen dan Katolik pun, Protestan dan Katolik, kan ada banyak yang nggak mau memberkati pernikahannya. Saya lakukan bang. Oke. Karena buat saya Katolik pun saudara saya bang. Oke. Tapi kalau kasus begini saya selalu ngomong dulu. Nanti yuk setelah merit harus memutuskan, sepakat mau ibadah di mana. Kan kagak mungkin mencelok setiap minggu pindah-pindah. Nah, karena saudara ya, bagi saya gini, kriteria yang dikatakan sesat, saya berpegangan pada 3 hal. Ya, yang pertama adalah siapa Yesus. Ya, siapa Yesus. Nah, keilahian Kristus jangan dikurangi. Tadi Brother Elia juga sudah katakan. Yang kedua, keyakinan tentang keselamatan. Ya, terlepas dari ada yang mendefinisikan keselamatan itu mati masuk surga, terhindar dari neraka. Ada yang mendefinisikan kembali ke rancangan semula. Apapun definisinya itu saya terima. Tetapi jangan bikin jalan yang lain seperti yang Brother Elia kata tadi ya. Jangan bikin jalan yang lain, jalannya cuma satu, Yesus sudah. Jangan ada Yesus yang lain. Iya. Ya. Nah, hal yang ketiga mungkin nih kalau yang saya tambahkan adalah keyakinan terhadap Alkitab, saudara ya. Saya sangat meyakini bahwa Alkitab itu firman Allah yang tertulis, yang diinspirasikan oleh Roh Kudus, maka Alkitab tidak mengandung kesalahan. Dalam hal apa? Satu, otograf. Otograf itu tulisan asli. Tapi kan kita nggak ada yang punya otograf, ya. Oke. Tapi ada yang kedua, yaitu makna teologis ya. Saya tahu banyak Alkitab tuh beda-beda versi. Kita masih enak saudara, kalau di Indonesia cuma keluaran LAI. Kalau kita lihat Alkitab bahasa Inggris, coba lihat KJV, New Living Translation, NLT, NIV. Saya mau dikasih Alkitab versi apapun, makna teologis tidak akan bergeser ya. Nah, 3 hal ini yang menjadi parameter saya. Nah, di luar 3 hal ini, bagi saya itu saudara seiman. Cuman kita beda tafsir aja, mau sama Metodis, sama Anglikan, sama Baptis, sama Advent yang mau kebaktian hari Sabtu. Saya mau, yuk kebaktian Rabu juga, yuk tetap saudara saya. Oke, jadi perbedaan antara kita berdua ini beda tafsir. Bagi saya iya. Beda tafsir. Iya. Jadi Oke. saya tidak melakukan apa yang Brother Elia lakukan. Iya. Tapi saya sangat memahami loh. Iya. Karena saya juga belajar tentang teologi ortodoks berkenaan dengan hal ini. Sebenarnya semangat dari gereja itu kan makanya ada doktrin. Ya, kita sama-sama sepakat dong, doktrin itu penting kan. Kenapa doktrin penting dan perlu ada? Yaitu supaya jangan sampai orang jemaat ini kemudian nyasar kan. Kan itu sebenarnya masalahnya kan gitu. Nah, supaya jangan nyasar, maka dibuatlah doktrin yang mungkin sifatnya memang harus kaku seperti tembok-tembok. Penting kan itu. Kita menghargai doktrin itu. Tapi ketika kita bicara tentang doktrin dan kemudian ada beda pendapat seperti ini, di satu sisi gereja harus bersikap tegas untuk membedakan doktrin dan lain-lain, menjaga jemaat. Tapi di sini kita bilang
kita rada lu sedikit lah, ini beda pemahaman. Nah ini gimana nih? Jadi bingung kan orang. Nah, makanya gini Bang, ini nih Iya. sama halnya kayak tadi Brother Elia kan bilang, beliau juga diundang Iya. ke karismatik, walaupun pemahaman eskatologinya beda. Iya. Ya tidak apa, menurut saya gini, setiap gereja memang harus punya warna Bang. Oke. Harus dong, warna itu kan identitas. Ya. Tetapi ketika kita menghadapi perbedaan, contoh, kita nggak usah ke yang ini dulu deh, ya, antara gereja yang mau pakai band sama enggak, bahasa roh atau enggak. Saya khotbah di gereja-gereja yang berbahasa roh, saya juga khotbah di gereja-gereja yang tidak berbahasa roh. Ya. Nah, tetapi ketika itu berbeda dengan apa yang saya pahami, saya tuh tetap akan menganggap dia saudara saya. Nah, kalau saya sebagai gembala, ya Lifehouse ini pasti akan punya warna, Ya. yang sedikit banyak pasti akan terpengaruh sama warnanya saya. Ya. Nah, tetapi ketika saya diundang ke sebuah gereja di mana saya tahu nih, misalnya dia punya pemahaman ini, kebetulan saya tidak sepaham, Ya. saya pun akan menghormati Ya. untuk tidak menyerang pemahaman itu. Bahasa sederhananya jadi begini. Itu kalau saya. Kalau saya ngeliatnya dari apa yang Pastor Wigan jelasin, bahasa sederhananya begini. Permasalahan tentang adanya beda pemahaman, beda tafsir dan lain-lain adalah sesuatu yang laten, pasti akan terjadi. Iya. Udah pasti. Penyelesaiannya itu harus bersifat holistik. Nggak bisa sekedar pakai cap si A sesat. Holistik. Pertama, jemaatnya sendiri harus punya kerinduan untuk belajar firman Tuhan. Jangan cuma dengerin khotbah, tapi betul-betul belajar. Kemudian, gerejanya harus membuat gereja itu menjadi sekolah kebenaran, sekolah Alkitab, bukan cuma manasin bangku kalau Pastor Wigan ngomong. Ketiga, pendetanya juga harus berpikiran luas. Pemahamannya harus luas, pemahaman teologinya harus bagus, tapi pengalaman prakteknya juga harus bagus. Nah, dengan semuanya bergerak, bertumbuh ke segala arah, maka perbedaan-perbedaan itu nggak menjadi sesuatu yang menyesatkan gitu loh. Karena semuanya cerdas. Nah, Brother Elia, ini waktu kita sudah tidak banyak. Saya mau kembali ke Pentakosta Karismatik. Ya. Apa sih saran dan masukan dari Brother Elia untuk teman-teman Pentakosta Karismatik? Ya kalau tadi kan ada argumentasi bahwa kecenderungan gereja-gereja Pentakosta Karismatik itu khotbah-khotbah yang praktikal. Betul, ya. Saya hanya Jemaatnya mau menuntut itu memang. Betul. Ya. Saya hanya mau bilang begini. Tanpa pengajaran yang benar, praktiknya itu sia-sia. Oke. Nggak akan pernah berguna. Itu ibarat orang itu pengen berusaha melakukan yang baik, tapi tidak tahu yang baik itu apa. Mau praktiknya gimana, apa segala macam, pengajaran yang benar itu yang akan melahirkan penyembahan yang benar itu. Dan kalau dia sudah menyembah Tuhan dengan benar, itu yang akan melahirkan sikap hidup dia yang benar. Jadi bagi saya, boleh khotbah-khotbah yang praktis ini lain-lain, tapi yang mendasari itu apa? Jangan jauh-jauh deh, rasul-rasul deh. Iman Yahudi, iman Yudaisme sebelum Yesus datang ke dunia itu udah ngatur orang. Praktiknya begini, praktikal banget lagi hukum Taurat itu. Ya. Sangat praktikal. Tapi ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus mereformasi itu semua. Artinya apa? Yang menjadi dasar hidup mereka bukan lagi hukum Taurat yang praktikal itu, tapi pengajaran Kristus itu sendiri. Pengajaran Kristus itu tidak praktikal loh. Konsep dasar apa itu? Kasih. Nggak ada kasih itu yang begini, kasih itu yang begini, nggak ada. Tuhan Yesus bilang begitu. Kasih itu hukum yang pertama dan utama, kasih kepada Allah dan sesama manusia. Tetapi mengenai bagaimana kasih itu dipraktikkan oleh Tuhan Yesus dan dipraktikkan oleh para rasul. Artinya apa? Pengajaran Kristus sendirilah yang mendasari perbuatan rasul-rasul. Bukan aturan-aturan tekniknya harus begini, teknisnya harus bukan itu. Jadi yang mau saya tekankan sebenarnya adalah ya ini ajakan ya buat semua gereja-gereja. Apapun itu gerejanya, bukan Pentakosta Karismatik aja, semua gereja. Ya mari kuatkan dan kentalkan pengajaran yang benar di mimbar gereja, agar jemaat itu tahu kalau jemaat itu sudah diberi ajaran, sudah diberi panduan yang mendasari mereka akan mengikuti tindakan, mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang seprinsip dengan dasar itu. Mereka akan bertindak sesuai dengan prinsip nafas itu. Jadi prinsipnya dulu yang penting, pondasinya dulu yang penting. Kita ngajarin harus begini, harus begini, harus begini, harus begini secara praktis begini. Tapi yang mendasari itu jemaat tidak tahu. Mereka hanya akan terpaku pada metode itu. Jadi kayak anak kecil. Betul. Anak kecil kan di awalnya kan diajarin jangan begini, boleh begitu. Tapi setelah mereka makin besar, kan diajarin tentang kenapa itu boleh, kenapa itu enggak, begitu ya? Maksudnya begitu. Jadi yang mendasari, Ya. yang mendasari mereka dulu yang Cara perlu diajarin. berpikirnya bagaimana, begitu ya?
Landasannya apa gitu ya? Karena tindakan yang benar itu akan lahir dari pengajaran yang benar. Kalau hanya boro-boro langsung ke kesimpulan tindakannya begini, tapi mereka tidak dibentuk, tidak di-shape. Mengapa sih harus bertindak begitu? Iya. Apa yang melatar belakangi iman kita untuk bertindak demikian? Kalau itu tidak diajarkan, mereka akan mudah goyah. Ya. Ajaran itu seperti ibarat fondasi ya. Betul. Jangan tiba-tiba mau bikin bangunan yang indah. Dasarnya nggak kokoh. Iya. Jadi pengajaran itu, makanya saya selalu bilang, orang mau kesaksian bagaimanapun tanpa pengajaran itu kosong. Iya. Iya. Makanya dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, Alkitab sendiri, itu kan isinya pengajaran. Ya. Bermanfaat untuk apa? Mengajar, mendidik dalam kebenaran dan menyatakan kesalahan. Artinya kalau pengajaran itu sudah diberikan secara kuat dan kokoh dalam kehidupan orang Kristen, mereka sendiri akan tahu nih, kalau saya bertindak begini, oh pengajaran dasarnya tidak memperbolehkan saya tidak akan bertindak. Ya. Jadi mereka tahu kemana perginya. Tapi banyak sekarang gereja Pentakosta karismatik yang mengajar kok. Ya kebanyakan udah mulai sadar. Ya itu harus Udah banyak, Iya. mengajar tuh banyak. Nah, Iya. kalau memang masih belum mengajar ya berubahlah Ya, gitu kan. betul. Yang sudah mengajar lanjutin ngajarnya. Ya. Kita bangga ngeliatnya. Itu kan saran, bukan justifikasi Ya, yang ya, tadi ya. Iya. Oke. Gitu. Kerinduan. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman.